Halo, kita owner dari Rujak. lokal farm dan Eh, rujak petir. namanya Aku namanya. Baskoro Wicaksono dan ini istriku. Si Kak Amelia. Awalnya kita mulai dari rujak petir ya. Sebenarnya waktu itu aku pengen punya menu, kan aku punya studio, terus sebenarnya pengen punya menu, cuman nggak yang melulu tentang kopi karena menurutku alam Indonesia, sumber daya alam Indonesia ya, itu banyak banget buah-buahan yang harusnya bisa kita eksplor gitu ya. Cuman aku bingung mau bikin apa ya, produk apa, pengen bikin salad, cuman aku juga nggak punya basic. Terus apa, cuman aku pengennya aku punya warung waktu itu, bangun warung, cuman belum tahu untuk apa. Pengennya itu tentang buah, tidak melulu tentang kopi. Kopi juga buah, termasuk hasil alam Indonesia, cuman bisalah kita bisa explore buah-buah lainnya yang bisa kita ceritakan lebih baik seperti kopi gitu, bisa naik level seperti kopi gitu kan. Nah itu awalnya itu, lalu akhirnya aku bertemu istriku yang akhirnya punya ide itu si rujak petir. Gimana yang Gimana ya? Sebenarnya nggak yang niat banget mau jualan banget jadi kayak gini ya. Qadarullah gitu. Karena aku suka ngerujak, suka banget ngerujak. Terus, nah pas itu tuh ini storynya itu dari kita tuh punya kebun belimbing. Kebun belimbingnya tuh lumayan lebat, gede-gede gitu kan. Dan emang seger manis gitu, bukan kayak belimbing-belimbing yang banyak kita jumpai gitu. Jadi terus aku ini enak deh nyambel gitu kan, ngulek sambal rujak terus dicocol sama belimbing. Udah terus aku ngonten proses aku ngulek, aku nyocolin sambelnya makan gitu. Terus iseng aja di-upload di media sosial kayak enak banget nih rujak buatanku, siapa mau pesan gitu kan. Lah tiba-tiba banyak banget tuh DM masuk, mau gitu. Udah dari situ sih akhirnya open order ceritanya. Ya udah tapi cuma take awayan terus ternyata sampai banyak banget yang order. Terus akhirnya ngobrol sama Mas Bas, ya, boleh nggak warungnya dipakai untuk yang dine in gitu kan. Terus tempatnya juga kan emang udah mumpuni ya dari ruang keramik gitu. Jadi boleh nggak ikut nimbrung, yang rujak boleh makan di sini, gabung sama teman-teman yang ikut kelas keramik kayak gitu. Terus dan memang nah awalnya udah dagang, bukan dagang jus sih, kita nyediain jus, menyediain warungnya jus. diisi jus buah gitu untuk yang ikut-ikut kelas. Terus ditambah lah akhirnya menu rujak itu aku masukin juga ke menu warung ini deh. Jadi deh warung rujak petir sekarang gitu. Kayak yang pedes-pedes gitu. Benar. Kayak misalnya pokoknya apa sih biasanya? Seblak. Seblak tuh pokoknya yang harus pedes, Pedas. ayam geprek tuh yang harus pedes. Nah, Benar-benar. ya terinspirasi juga sih sama tren makan pedes. Akhirnya apa ya? Nama yang cocok apa namanya? Apa yang namanya? Mewakili. Mewakili si pedes itu, Menggambarkan. rujak itu, jadinya udahlah petir aja yang belum ada gitu. Kalau misalnya setan kan udah banyak tuh, atau Seblak aja. apa gitu-gitu gitu kan. Terus akhirnya jadi deh rujak petir gitu. Makanya ini logonya belimbing, kelihatan nggak? Logonya belimbing, karena awal mula dari buah belimbing gitu. Ketika viral ya, kita buka tuh sebulan langsung viral. Sebulan langsung viral, terus banyak banget DM, banyak banget komentar yang Bandar Lampung jauh banget ke metro gitu Nah, kan. Terus kita juga sadar diri bahwa tempat kita juga belum yang mumpuni banget untuk mereka saat datang ke itu ya, kita belum punya kursi-kursi kayak gini. Ya udah kita cobalah, kita ngelapak ngelapak di sana ya. di sana, siapa tahu eh,
bisa nambah lah, bisa brand awareness dan juga sih nambah brand awareness juga buat sama mereka, sama konten. sama ya buat konten kita juga sih sebenarnya. Cuma Jualan di 2 sana. kali ya kita? 2 2 kali. atau 3 kali ya? Heeh, itu doang. Itu kita bawa berapa sih waktu itu ya? 200 apa 400? 500 mungkin 500 ya, 500 cup porsi, heeh. porsi ke sana. Alhamdulillah selalu habis ya ketika kita bawa ke sana. Cuman ya dibantu juga sama teman-teman yang ada di Bandar Lampung untuk share-share kalau kita lagi ada di sini gitu. Jadi tuh yang selama aku ngejalanin bisnis, menurutku tuh apapun yang kita lagi kerjakan itu tuh untuk dapat jalannya itu kayaknya udah ada skenario sendiri gitu loh. Jadi ketika dulu aku jualan baju, awal mula juga tiba-tiba dengan mudahnya tuh ketemu jalan di mana harus dapat kain yang bagus, dapat konveksi yang bisa kerja sama sesuai kriteria kita, kayak gitu sih. Pun di F&B ini menurut kita ya, kayak tiba-tiba ada aja jalannya kita ketemu petani, misalnya bengkuang, petani nanasnya, terus dan lain-lain gitu kan. Kayak mengalir aja gitu sih sebenarnya. Kalau dibilang memulai dari mana gitu, kok bisa tahu? Menurut kita jalani nanti ketemu aja jalannya gitu. Pasti itu menurutku Allah sih ya, lagi-lagi ya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kesulitan apanya sih kalau lagi nggak musim? Yang paling berat ternyata kalau jualan hasil alam ya, itu tuh ketika lagi nggak musim bingung. Jadinya benar-benar harus yang keliling kemana-mana. Kayak mangga sih, mangga kan memang musiman banget. Awal tahun nggak ada ya? Ada. Awal tahun itu nggak ada. Terus kita ya kebingungan cari di tetangga-tetangga yang mungkin buah cuman 1-2 gitu doang kan, yang ketinggalan mungkin. Nah itu bener-bener kita cari kayak ya emang nggak musim lagian, tapi emang harus ada. Kalau nggak ada aneh nanti rujak tanpa ada mangganya gitu. Kalau mangga di kita wajib sih. Kalau misalnya lagi nggak ada bengkuang kadang di skip ya. Nggak apa-apa lah. Tapi kalau mangga tuh sampai pokoknya harus ada deh. Akhirnya kan kita jadi memulai baru ya, maksudnya supplier kita harus cari, bahkan sampai ke petani ya kita cari langsung karena kadang kan kalau jumlahnya nggak banyak kan nggak sampai ke supplier, kita harus cari ke petani yang dikit gitu. Jambu cari ke tetangga. Iya, akhirnya kan kita sampai ke petani-petani ya. Tomat dulu nggak sih? Kita juga kita dengar selentingan kalau petani ada wortel, ada tomat, ada timun juga yang fluktuatif banget ya. Jadi kadang kita tuh bahkan si tomat itu kan ada menu kita namanya ayam gongso yang butuh tomat. Ternyata di petani itu harga tomat itu cuma 200 perak per kilo. Kita tuh 1.000 udah dapat 5 kilo gitu kan. 1.000 rupiah itu kita udah dapat 5 kilo. Akhirnya yaudah kita ambil dengan harga biasa jual ke pasar. Biasa jual ke pasar berapa? Di pasar jual berapa? Di pasar itu kan ketika harga turun itu mereka cuma sampai 3.000 lah, nggak yang sampai 200 perak banget gitu. Kita beli dengan harga 3.000 sama dengan harga pasar, tapi kita langsung ambil dari petani. Nah, dari situlah kita mulai melek ya. Terus kemarin juga lagi rame-ramenya petani singkong juga yang harganya turun anjlok banget kan sampai 700 perak per kilo gitu kan. Ayolah gitu. Ayo kita mulai bergerak, kita langsung ke petani, kalau bisa kita langsung cari ke petani-petani supaya petani itu ya ikutlah ketika kita maju, mereka juga bisa ikut sejahtera. Jadi ya itu sih misi kita akhirnya di Rujak yang akhirnya muncul ya.
Sekarang FYP itu udah kayak jadi budaya ya. Semua orang kayaknya menuju untuk FYP, pengen FYP gitu. Kebudayaan Indonesia hari ini FYP sih. Terus gimana ya caranya ya? Caranya awalnya mungkin karena kita buah dan rujak ya. Awalnya itu sih aku melihat itu. Jadi rujak itu emang banyak ya apa namanya? Konten-konten yang mukbang-mukbang itu rujak gitu kan, Pasti kan mukbang-mukbang ngiler ya? rujak. Pasti kita juga nontonnya kan ngiler Pasti juga. nggak di skip. Kita nggak skip sampai habis. Ya silahkan Iya. lewat aja kak. Nah gitu awalnya kita nonton konten-konten yang emang oh rujak tuh gitu ya caranya. Jadi emang bikin penonton itu ngiler. Tujuannya itu dulu yang awalnya. Terus gimana ya akhirnya? Terus akhirnya karena si Mas Bas ini tuh kan raja estetik ya menurutku Oh iya ya. benar. Jadi konten-kontennya tuh dikemas versi estetik gitu sih. Pun rujak gitu tuh jadi pengemasannya estetik. Pengemasannya yang sekiranya bagi Mas Bas ini tuh diterima gitu. Jadi Mas Bas tuh menurutku bisa ngebaca konten yang seperti apa yang bisa diterima sama followers, sama penonton kayak gitu, sama audiens yang bakal kita targetkan kayak gitu sih. Sama ngedit sih, tapi emang jago banget sih ngedit, jadi semua editannya tuh Mas Bas sih gitu. Kalau aku mah ya on frame-nya gitu. Kalau aku yang ngedit jarang FYP, tapi kalau Mas Bas ngedit mesti setiap ngedit pasti gini, ini FYP posting, tapi bener pasti FYP gitu. Dan emang jadi kayak konten pun tuh ada tertata gitu, rapi gitu. Kalau Mas Bas tuh kayak berurutan gitu, dari ini gitu. Terus sama yang paling penting apa, openingnya sih menarik Jadi dulu. opening. Pasti kita selalu kasih opening video yang menarik menurut kita ya, menarik gitu, taruh di paling depan dulu. pokoknya supaya nggak keskip 2 detik pertama. Baru nanti selanjutnya baru proses dari awal nyiapin segala macam, baru nanti ada part itu lagi tuh, part bagian makan-makannya. Nah part bagian makannya itu harus dipotong di bagian depan biasanya kita untuk bikin narik orang ya. Kayak gitu biasanya. Karena sekarang yang kita baca konten yang mudah FYP ini satu, yang tadi bikin ngiler, yang kedua adalah jelas sih inspiratif, jadinya kita bikin konten-konten yang menginspirasi lah. Lebih ke storytelling ya. Orang-orang mungkin tertarik dengan proses kita ketika kita awal pengen bikin usaha itu mau bagaimana, itu kan ya dari ngambil buahnya, panen ke petaninya, itu sih yang harus kita ceritakan juga ya. Ternyata memang storytelling itu menarik juga buat orang-orang akhirnya. Itu sih sekarang kita lagi fokus ke situ, dan alhamdulillah dari komen-komen itu juga kan banyak yang bilang kalau yang storytelling itu tadi ya itu menginspirasi, akhirnya orang-orang banyak yang terinspirasi ya alhamdulillah. Jadi FYP kan. Jadi FYP juga, kita juga buat kitanya FYP, buat orang menginspirasi ya kayak gitulah. Sejauh ini kalau ekspektasi tempat itu terbayar, belum pernah nemuin komentar tempatnya orang ya emang ya begitu adanya seperti yang di video nih. Yang jadi sedikit PR adalah pelayanan yang terlalu lama. Bukan lama lagi ya, lama banget. Jadi kan emang buah dari rujak itu kita potongnya dadakan banget, dan nggak disetok dari awal. Jadi ada orderan potong, nah, supaya fresh sih tujuannya. Karena kan nggak mungkin ya dipotong dari sebelumnya jadi nggak fresh lagi, sedangkan kita kan jualannya rujak yang seger kayak gitu. Nah itulah yang bikin lama. Terus habis itu kalau satu orang belum selesai nyiapin orderan, sudah masuk orderan baru, nanti ketimpah lagi. Akhirnya itu sih yang ngebuat paling bikin jadi lama gitu ya. Jadinya komplain terbanyak saat ini adalah
pelayanan yang lama itu sih. Terus kalau rasa katanya sih enak. Oh untuk akhirnya ke omset omset di Rujak Petir mungkin bisa dilihat dari berapa pegawai ya yang kita akhirnya ini. Pegawai kita tuh ada berapa ya? 20. Rujak 20. Petir 20. Rujak Petir ada 20. Di Di sana sana 20 juga. iya, sekitar 40. Nah, sama ruang keramik 50 lah. Ya, Ya ada lah. 50 sama ruang keramik. Lagi-lagi petani ya yang Ya lagi-lagi petani. Jadi ketika kita buka Rujak Petir, banyak berkomunikasi. ya banyak berkomunikasi sama petani-petani ya, karena kita memang cari bahan baku yang emang bagus, seger. Akhirnya ya mau nggak mau turun langsung ke petani, nggak lagi cari di pasar ya, langsung ke petani gitu kan. Terus mendengar ya keluh kesah mereka lah ya sebagai petani yang harga nggak menentu, harga ditentukan sama tulaan gitu kan. Yang sebenarnya nggak masuk akal sih menurutku juga, harga-harga di bawah 1.000 ya, harga per kilo loh di bawah 1.000, kayak buah-buahan kayak bengkoang juga gitu ya, bengkoang juga gitu. Cuman kita juga nggak bisa nampung banyak-banyak banget, karena kalau kita nampung banyak banget akhirnya buahnya juga nggak Nggak seger seger kan. lagi ya. Tapi mereka gimana ya untuk ngebantu mereka juga, makanya kita gencarkan bantu sejahterakan petani lokal itu, kita naikkan ke lokal farm. Karena menurut kita kalau misalkan cuman Rujak Petir, kita cuman nempil lah ya, cuman nempil panen sedikit, paling cuman berapa ya, 100 kilo kali ya, 150 sampai 100 kilo untuk Rujak Petir. Terus ternyata mereka punya 1 ton. 1 ton, gimana ya, mereka juga masih kebingungan akhirnya untuk ngebuang barang itu. Dan akhirnya gimana deh kalau kita ngambil terus kita buka toko buah akhirnya, Dan toko sayur. buah dan sayur gitu kan. Sebenarnya kalau sayur malah lebih miris lagi ya, harga sayur itu kan lebih miris parah banget, dan parah banget. jangka waktu sayur itu lebih pendek daripada buah. Akhirnya kepikiran ke sana lah untuk punya wadah yang lebih besar supaya bisa menampung hasil-hasil panen dari petani-petani buah itu tadi, petani-petani sayur juga, itu untuk ada di toko kita ya. Ya pengennya sih kebermanfaatan kita tuh bisa lebih besar lah, dan semoga bisa lebih besar lagi gitu kan. Makanya ya kita bangun local farm itu tujuannya semakin gimana ya, Semakin banyak wadahnya, semakin besar wadahnya, benar, semakin banyak kita bisa menampung, bisa dan semakin lebih banyak manfaatnya banyak manfaat, buat terutama orang untuk banyak, para petani juga para ya. petani. Harapannya juga bisa ada lokal farm di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Nah memang kalau aku mulai bisnis dari ruang keramik studio, aku juga kan bagaimana aku punya skill, aku punya apa namanya kemampuan, karena aku pendidikannya basicnya seni ya. Terus akhirnya aku merasa pengrajin itu stuck. Pengrajin itu stuck. Ini mulai dari ruang keramik dulu ya. Nah akhirnya aku punya misi untuk bagaimana pengrajin-pengrajin itu bisa lebih berkembang, pengrajin-pengrajin itu bisa bekerja samalah denganku, bagaimana caranya gitu ya, supaya ekonomi mereka itu lebih stabil seperti itu. Terus akhirnya aku punya Rujak Petir, dan aku kulik juga kan akhirnya Rujak Petir sampai ke menemukan petaninya langsung gitu. Yang aku pegang sih apa namanya, sebaik-baik manusia ya, kita sebagai manusia bagaimana kita punya manfaat yang lebih banyak. Ketika kita punya manfaat lebih banyak, ya itulah kita jadi manusia yang baik gitu ya. Ya tujuanku memang menjadi manusia yang baik, dan akhirnya aku masuk ke dunia bisnis yang kalau bisa bisnisnya juga tidak yang
merusak, bisnisnya juga harus bijaksana, bisnisnya juga tidak yang ambisius pada akhirnya merugikan banyak orang, punya limbah yang besar gitu-gitu. Jadi aku pengen bisnis cuman di bidang yang resiko merusak alam, resiko merugikan banyak orang itu nggak ada lah kalau bisa nggak ada gitu ya. Akhirnya ya bisnis ini yang aku pilih gitu untuk aku jalankan, terus akhirnya makin banyak manfaatnya. Ya kalau kita belum bisa bermanfaat, setidaknya kita tidak merusak gitu. Silakan Iya. lewat aja. Ya silakan. Monggo. Mau ditambah? Ya, gimana yang? Tadi udah ada tapi baru lupa gitu. Ya gini, jadi ketika kita tidak bisa, maksudnya belum bisa memberi manfaat yang banyak untuk orang banyak, mungkin setidaknya kita tidak memilih untuk mengerjakan sesuatu yang merugikan orang lain gitu ya, orang lain bahkan merugikan alam kalau bisa seperti itu. Kalau yang sendiri gimana? Kan kalau dari segi yang dijelaskan Mas Bas kan lebih ke orang banyak di luaran sana gitu kan. Jadi di kita juga kayak semakin banyak orang yang terlibat di bisnis kita, itu berarti juga kan semakin banyak yang mendapatkan apa ya, dampak juga ya. Jadi mereka ada pekerjaan, mereka ada penghasilan, jadi rezeki ya. Jadi balik rezekinya si tim kita itu, si berapa tadi, 50 ya tim kita, kurang lebih 50 orang yang ada di lingkungan kita, di lingkungan bisnis kita itu sih yang ngebuat usaha kita juga banyak dikenal orang. Itu karena usaha rame berarti kan harus penghasilannya lebih besar. Nah, penghasilan lebih besar juga itu tuh kan untuk tim-tim itu ya. Jadi menurutku semakin banyak karyawan, semakin banyak tim nanti yang mendapat manfaat ya, hasil dari kita, semakin banyak tim yang bisa kita sejahterakan. Di situ menurutku Allah ganti berlipat-lipat ke kita juga gitu loh. Jadi tuh kayak ketika kita kasih ke orang itu kan janji Allah ya, ini sudah janjinya Allah, paten. Ketika kita bantu orang itu nanti kita bakal dibantu sama Allah. Jadi kita tuh selalu punya keyakinan kita mudahkan orang lain, kita bantu orang lain, kita kasih manfaat ke banyak orang, dan banyak orang yang ngerasa dapat dampak dari kita, pasti nanti berbalik dari kita gitu. Itu aja sih. Jadi kita itu nggak punya pengharapan yang lebih gitu, kecuali pengharapan nanti apa aja deh yang dikasih Allah sama kita, udah gitu cukup. Yang penting orang-orang di sekitar kita merasakan dampak dari kita kayak gitu. Jadi nomor 2 sih untuk diri kita gitu. Yang penting orang di sekitar kita dulu, sisanya nanti buat kita, terserah Allah kasihnya seberapa. Udah. Jadi untuk teman-teman yang pengen memulai bisnis, ya memang benar-benar harus masuk ya. Kita nggak bisa memulai bisnis dengan modal besar tapi konsep kita masih yang ngalor ngidul gitu ya. Memang harus dimatangkan dulu, atau teman-teman punya produk dulu deh, minimal punya produk dulu, harus yakin dengan produk itu, mencintai produk itu dulu, baru nanti mikirin modal tambahannya dari mana. Itu sih menurutku. Atau kalau kita kan mulai dari nol ya. Enggak lah, 100.000 gimana 100.000 belanjanya? Kita mulai dari 100.000 untuk mulai si rujak petir ini, dan akhirnya karena kita tahu value produk kita itu bagus, terus akhirnya diterima oleh orang banyak, orang menyukai produk kita, baru kita yakin oke,
kita invest lebih banyak ke sini gitu ya. Dan membangun sih sebenarnya, membangun dikit-dikit. Gimana pesan ayah? Kesannya kalau misalnya teman-teman ingin memulai bisnis, jangan bilang aku takut atau mulainya dari mana. Kalau teman-teman udah tanya mulai bisnis dari mana, memulai bisnis dari mana, berarti teman-teman jangan mulai bisnis dulu. Kalau masih tanya aku pengen bisnis tapi aku mulai dari mana, berarti belum pengen bisnis, jangan dimulai. Jadi kalau udah pengen mulai bisnis sih sudah tahu harus ngapain, terus sama pasti nanti itu ada bangkrutnya sih. Ada bangkrutnya. Ada gagalnya. Jadi misalnya nggak mungkin ya kalian misalnya pertama kali mau bisnis nggak mungkin langsung sukses, nggak mungkin langsung berhasil. Nanti tuh masih banyak banget prosesnya. Aku juga gitu. Ya yang nggak pertama tuh bukan ini, jadi Rujak Petir dan Lokal Farm tuh bukan bisnis pertama kita juga. Jadi sebelumnya tuh sudah banyak banget cerita-cerita kita jatuh bangun kayak gitu. Jadi harus siap itu dulu sih, mental dulu. Makanya kalau misalnya mau mulai bisnis tapi belum tahu mulai dari mana, berarti belum punya mental. Jadi nggak usah dimulai dulu. Siapin mentalnya dulu. Saya Baskoro Wicaksono, Saya Vika Amelia, bantu sejahterakan petani petani lokal. Oke, halo kita Kita ini boleh cut nggak? Ya, tiap urusan. Nggak tahu ngomong jauh. empiris. Empiris tuh ini keyakinan. Oh enggak? Nggak maksud loh. Oh ya udah. Jadi aku dulu nih.